bab 2967. Sementara Brahma menampakkan dirinya, bus selatan dengan cepat menghindari serangan Iwan dan tiba-tiba di sisi Brahma. Master Brahma, akhirnya Anda tiba di sini. Terima kasih kepada para dewa untuk itu. Bus selatan berkata dengan penuh semangat dan menghela nafas lega. Sejak dia diselamatkan oleh Hades, dia mencapai kesepakatan dengan Hades untuk mencari bantuan Brahma karena betapa kuatnya kekuatan energi potensial ranah pedang Iwan. Setelah mencoba selama beberapa hari, Hades akhirnya berhasil menghubungi Brahma dan menghubungkannya dengan bos selatan. Ketika bos selatan berencana untuk menyelamatkan Roni dengan bantuan bos barat, dia bertujuan untuk menghancurkan keluarga Gumelar dan menangkap orang kepercayaan Iwan juga. Namun Iwan banyak akal dan licik untuk menghindari masalah dan mencari kambing hitam untuk memikul semua kesalahan atas kehancuran keluarga Gumelar. Bos selatan meminta Brahma datang ke wilayah selatan untuk menjatuhkan Iwan. Ini adalah rencana teraman dan kenyataan membuktikan bahwa dia benar dalam melakukannya. Level Iwan sudah mencapai tahap puncak yang munah dan Iwan memiliki alat pertahanan yang kuat. Jadi baik dia maupun bos barat tidak bisa mengalahkannya. Jika Brahma tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkannya, dia akan binasa di tangan Iwan. Bos selatan, kamu menelponku dan memintaku datang ke sini untuk berurusan dengan seorang anak yang bernama Iwan, kan? Di mana dia sekarang? Brahma bertanya dengan dingin. Meskipun dia tidak menentang Iwan, dia mengetahui dari Hades bahwa Iwan telah melenyapkan Raja Iblis dan Pencuri Merah. 8 penjahat dalam daftar kriminal selalu menjadi sekutu karena mereka semua menghadapi masalah dari organisasi Drakmar. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang membantu bisnis Brahma dan dia bisa dengan mudah mengelola bisnisnya. Karena hal itu membuatnya marah karena Iwan telah menjatuhkan Raja Iblis dan Pencuri Merah. Oleh karena itu, Brahma menyetujui permintaan bos selatan dan datang ke wilayah selatan untuk membantu mengalahkan Iwan. Terlepas dari resiko diburu oleh pengawal naga dari wilayah tengah, selain itu, dia mendengar bahwa Asmodeus dan Poison Wilder sama-sama dieliminasi oleh pengawal naga di wilayah selatan juga. Selain itu, Farik juga saat ini sedang pergi untuk menghadiri pertemuan di wilayah tengah dan cabang pun ditinggalkan tidak dikelola. Sepertinya ini waktu yang tepat baginya untuk menghadapi pengawal naga di wilayah selatan dan dia tidak akan melewatkannya. Begitu dia tiba di wilayah selatan, pertama-tama dia pergi ke cabang organisasi Drakmar dan membunuh beberapa pengawal naga demi kesenangannya. Ini untuk membalaskan dendam Asmodeus dan Poison Wilder, tapi juga untuk memperingatkan organisasi Drakmar karena telah melintasinya. Setelah itu dia datang ke rumah keluarga Gumelar untuk bertemu dengan bos selatan. Karena itu dia sedikit terlambat. Master Brahma, itu Iwan. Bos selatan menunjuk ke arah Iwan dengan kesal. Nah, jadi kamu yang bernama Iwan, apakah kamu nyaman? Hahaha. Brahma tertawa dan menatap Iwan dengan jahat. Bab 2968. Brahma, beraninya kamu mengambil nyawa seorang penjaga naga platinum. Kamu harus membayarnya. Iwan menatap kepala Scott ingin sekali menuntut Brahma agar dia membayar. Namun Iwan teringat bahwa dia telah mencari bantuan dari organisasi Drakmar di wilayah selatan, namun pengawal naga tidak ditemukan. Selain itu, Scott entah bagaimana dibunuh oleh Brahma, dan hal ini membuatnya bingung.
Oleh karena itu, dia menahan amarahnya dan tidak menyerang langsung. Pengawal naga platinum, astaga, mereka hanya anjing pemburu yang bekerja untuk organisasi Drakmar. Aku tidak hanya memburu satu saat kunjunganku ke kantor organisasi Drakmar tadi, ejek Brahma. Menurut apa yang diberitahukan kepadanya, Asmodeus dan Poison Wilder sama-sama dieliminasi oleh organisasi Drakmar di wilayah selatan. Namun Bos Selatan dan Hades menduga bahwa Iwan mungkin ada hubungannya dengan kematian mereka dan bahwa Iwan membantu misi pengawal naga untuk melenyapkan mereka. Asmodeus dan Poison Wilder? Ini berarti Iwan bekerja dengan pengawal naga untuk melenyapkan Asmodeus, Poison Wilder, pencuri merah, dan Raja Iblis. Untuk membalas dendam pada Iwan dan organisasi Drakmar, dia menyerang cabang organisasi Drakmar di wilayah selatan. Dia membunuh beberapa penjaga naga dan bahkan memenggal salah satu kepala mereka. Dia ingin memberikannya kepada Iwan untuk menunjukkan kepadanya konsekuensi bekerja dengan organisasi Drakmar untuk menyakiti para penjahat. Dia tidak tahu apakah Iwan puas dengan hadiah ini. Kenapa kamu? Iwan merasa sangat pemarah. Dia pun sadar mengapa pengawal naga dari wilayah selatan tidak datang membantu keluarga Gumelar. Tampaknya mereka sedang diserang. Brahma, kamu bajingan. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam Scotland yang lainnya. Iwan menatap tajam ke arah Brahma. Seperti anak nakal, mengingat usiamu bisa melakukan apa saja, sungguh lelucon. Brahma mencemooh dengan jijik. Kamu akan segera mengetahuinya, Iwan berkata dengan dingin. Menekan kesedihan dan kemarahannya, dia memegang kepala Scott dan berjalan ke arah Levi sebelum menyerahkannya kepadanya. Setelah semuanya selesai, dia bisa mengirim kepala Scott kembali ke cabang selatan untuk dikuburkan di samping tubuhnya. Setelah menerima kepala Scott, Levi dan penjaga naga lainnya mengalami kesedihan mendalam dengan air mata berlinang. Scott adalah kolega dan kawan mereka. Setelah mengetahui bahwa dia dibunuh secara brutal oleh Brahma, mereka semua marah dan patah hati. Putus asa ingin sekali melenyapkan Brahma untuk membalaskan dendam Scott. Namun, Brahma menduduki peringkat teratas dalam urutan daftar kriminal dan sudah lama mencapai tahap semi-saing. Jadi, dia hampir tidak memiliki saingan di seluruh Yanbi. Bahkan jika semua pengawal naga yang hadir bekerja sama, mereka bukanlah tandingannya. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk membalaskan dendam Scott.